Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah masih sehat dan tetap semangat? Nah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ya, walaupun mungkin kondisi belajar pada saat ini tidak seperti biasanya ya, yang mana kita melaksanakan belajar dengan cara daring atau dalam jaringan. Nah, akan tetapi tidak boleh menjadi alasan kita untuk patah semangat. Kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa saya rasa cukup. Nah, sekarang selanjutnya silahkan kalian isi absensi terlebih dahulu. Absensi sudah saya buatkan platformnya di Google Classroom. Jadi jangan sampai lupa ya, karena absensi ini akan saya rekap ya. Nah, silahkan diisi absensinya. Bagaimana, absensinya sudah diisikan? Nah, silahkan isi dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, kalian tentu sudah tidak asing kan dengan yang namanya handphone, ya kan? Karena kehidupan kita sehari-hari tentu tidak jauh dan tidak pernah terlepas dari yang namanya handphone. Kemanapun, kalau misalkan kita ketinggalan yang namanya handphone, pasti kita balik lagi, ya kan? Nah, selain handphone juga laptop. Nah, pasti udah nggak asing lagi kan, apalagi ini kalian tuh generasi milenial, pasti udah nggak asing lagi yang namanya laptop. Terus apalagi TV, televisi, kalian tentu pada punya kan di rumahnya televisi. Tapi kalian pernah nggak sih sadar bahwa beberapa alat elektronika tersebut sebenarnya merupakan aplikasi dari salah satu konsep fisika loh. Apa ya kira-kira? Nah, jadi aplikasi dari konsep fisika tersebut yaitu menggunakan konsep elektromagnetik, atau di mana dari peralatan-peralatan tersebut menggunakan konsep gelombang elektromagnetik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik tersebut? Nah, pada video kali ini saya akan membahas, mengulas, dan sekaligus mempelajari ya bersama-sama seputar gelombang elektromagnetik. Nah, selain itu, selain mengandung manfaat yang begitu banyak, tapi kalian pernah nggak sih sadar kalau misalkan handphone, laptop, terus TV, radio, dan segala jenisnya, itu sebenarnya mengandung juga bahaya loh, ada efek sampingnya ketika kalian menggunakan barang-barang tersebut. Pernah nggak sih sadar sampai situ? Atau ada yang sudah sadar tapi sudahlah gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh mengandung efek yang lumayan berbahaya bagi tubuh kita apabila kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, apa saja sih efek-efeknya yang berakibat pada tubuh kita? Nah, tentang materi tersebut kita akan bahas bersama dalam materi yang berjudul radiasi gelombang elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Selamat menyimak dan jangan lupa harus bisa memahami ya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang saya akan membahas materi tentang spektrum elektromagnetik. Nah, pada
materi kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada spektrum elektromagnetik, kemudian sumber radiasi elektromagnetik, ketiga yaitu pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang terakhir yaitu bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum kepada pembahasan materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajaran ini diperoleh dari penurunan KD, IPK, kemudian dibentuklah tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memahami dan mengidentifikasi spektrum elektromagnetik. Yang kedua yaitu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang keempat, diharapkan peserta didik dapat memahami bahaya radiasi elektromagnetik. Dan yang kelima, diharapkan peserta didik dapat memahami fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Yang keenam, peserta didik diharapkan dapat membuat presentasi manfaat radiasi elektromagnetik bagi makhluk hidup dan lingkungan, serta penanggulangan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu peserta didik diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik dan persuasif. Persuasif di sini berarti ada sisi rayuannya, di mana apa yang dipresentasikan dapat membujuk pendengar untuk bisa mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Dan yang kedelapan yaitu peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, disiplin, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan komunikatif. Nah, poin 8 ini nanti bisa kita lihat dari cara mempresentasikan atau mengkomunikasikannya ya. Apakah bahasa yang digunakan komunikatif atau tidak. Dan disiplin mungkin bisa dilihat dari pengumpulan tugas ya. Dari pengumpulan tugasnya apakah sesuai waktu atau tidak, dan juga teliti bisa dilihat dari proses pengerjaannya, seperti itu. Kita langsung. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang spektrum elektromagnetik ya. Nah, apa sih spektrum elektromagnetik ini? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama di sini kita akan mendefinisikan dulu apa sih gelombang. Nah, gelombang di sini adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik ya, atau saya singkat dengan GE, adalah suatu gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik serta magnet, atau disebut dengan elektromagnetik. Nah, karena tidak memerlukan media perambatan gelombang, maka gelombang elektromagnetik sering juga disebut dengan radiasi elektromagnetik. Jadi, mengapa sih disebut radiasi elektromagnetik? Karena gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan media untuk merambatnya gitu ya. Kita bisa ingat kembali dalam materi suhu dan kalor ya, di mana di sana ada beberapa jenis aliran kalor secara konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, radiasi kan tidak memerlukan zat perantara untuk merambatnya, seperti itu. Sama halnya seperti ini. Di gelombang elektromagnetik juga sama, di mana gelombangnya tidak memerlukan perantara untuk merambatnya, sehingga disebut dengan radiasi elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang
yang dapat merambat tanpa memerlukan medium dan termasuk ke dalam gelombang transversal. Perlu diingat kembali ya, gelombang ada dua jenis kan, ada yang transversal dan juga longitudinal ya. Saya rasa itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, gelombang tersebut termasuk jenis gelombang magnet yang menjalar secara bersamaan. Nah, di sini saya akan menampilkan percobaan yang dilakukan oleh Maxwell. Siapa sih Maxwell ini? Maxwell ini merupakan tokoh yang meneliti tentang keberadaan atau arah perambatan dari gelombang elektromagnetik ya. Seperti apakah simulasi atau percobaan yang dia lakukan? Ini saya simulasinya ya. Nah, jadi percobaannya seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini ada dua buah logam yang bersifat isolator yang mana diikat pada ujung pegas. Jadi ini itu dua logam diikat pada ujung pegas dan diberi dua buah muatan yang berbeda. Jadi yang satu bermuatan positif dan yang satu lagi bermuatan negatif. Nah, perubahan listrik yang diberikan pada kedua buah lam ini terhadap waktu akan menghasilkan medan magnet yang berbeda juga ya. Kita lihat bagaimanakah. Nah, kita lihat dari interaksi ini terjadi atau menghasilkan medan magnet yang berbeda juga ya. Karena dialiri. Kemudian, nah, hasil dari perubahan listrik dan perubahan medan magnetik yang berbentuk tersebut ya, yang menjalar ke segala arah itu bisa berupa cahaya. Nah, ini gelombang bisa berupa cahaya, bisa berupa sinar X, bisa berupa sinar gamma, sinar beta, sinar alfa atau lainnya. Nah, untuk proses merambatnya gelombang elektromagnetik kita bisa ilustrasikan dengan sebuah air. Kita lihat di sini ada sebuah air yang tenang. Ketika kita melemparkan sebuah batu ya, maka akan terbentuk gelombang-gelombang yang menjalar di air tersebut. Itulah ilustrasi sederhana dari gelombang elektromagnetik. Nah, ini terjadi perambatan gelombang. Tuh, terjadi perambatan karena dilempari oleh oleh batu. Jadi air yang dilempari oleh batu akan terjadi perambatan gelombang dari air tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, itu adalah simulasi atau percobaan yang dilakukan oleh Maxwell dalam meneliti perambatan gelombang elektromagnetik. Nah, dari percobaan tersebut maka Maxwell membuat hipotesis. Apa sih hipotesisnya? Itu ini. Yang pertama, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Selanjutnya, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Dan hipotesis ketiga yaitu perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL, induksi, yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Ini adalah hipotesis Maxwell yang ia dapatkan dari hasil percobaannya itu. Nah, ini adalah gambar arah rambat gelombang elektromagnetik yang tadi ya, yang dilakukan di percobaan. Nah, di mana gelombang elektromagnetik tersusun atas perambatan medan listrik E dan medan magnet B yang saling tegak lurus satu sama lain. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini yang merah ini adalah medan listrik. Dia merambat ke arah bawah ya, ke sini. Nah, sedangkan untuk arah medan magnet ini yang biru
yang biru itu arahnya itu mendatar gitu ya. Jadi mendatar. Nah, ini arah rambatnya ke sini. Jadi gelombang elektromagnetiknya itu selalu tegak lurus antara medan listrik dan juga medan magnetnya gitu. Nah, ini arah rambatnya, ini panjang dari gelombangnya. Ini medan magnet. Nah, medan magnet arahnya ke sini ya, sejajar gitu. Nah, kalau misalkan arah medan listriknya itu ke bawah dan ke atas. Nah, ini arah gelombangnya, arah gelombang elektromagnetiknya gitu, selalu tegak lurus. Nah, selain melakukan percobaan tadi, ternyata Maxwell juga dapat membuat persamaan secara sistematis untuk gelombang elektromagnetik. Di sini persamaannya itu dimana C sama dengan 1 dibagi akar nu 0 dikali dengan epsilon 0 ya. Nah, C di sini merupakan laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Selanjutnya nu 0 merupakan permeabilitas ruang hampanya. Ini nilainya saya rasa ini sudah dibahas di bab sebelumnya, bahwa nilai nu 0 itu tetap ya, seperti ini sudah ada ketentuannya. Kemudian epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa yang bernilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Ini satuannya. Nah, dari rumus di atas, ternyata kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada vertivitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Nah, maka secara umum persamaan kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik untuk berbagai medium. Nah, ini kan khusus untuk di ruang hampa ya persamaan ini. Nah, ini untuk di berbagai medium. Jadi medium secara umum ya. Di mana C sama dengan 1 dibagi akar nu kali epsilon. Nah, C di sini sama merupakan laju perambatan dalam medium ya. Kemudian epsilon adalah permitivitas medium dan nu adalah permeabilitas mediumnya. Nanti diketahui berapa gitu. Nah, ini merupakan persamaan menurut Maxwell tentang kecepatan rambat gelombang elektromagnetik ya. Seperti itu. Nah, walaupun Maxwell sudah melakukan percobaan dan membuat persamaan secara sistematis, akan tetapi hal tersebut tidak cukup jika tidak bisa dibuktikan melalui eksperimen atau gejala perambatan gelombang elektromagnetiknya itu belum ditunjukkan. Maka setelah Maxwell meninggal, dilakukanlah oleh tokoh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1857 sampai 1894. Beliau merupakan seorang fisikawan Jerman. Untuk pertama kalinya berhasil melakukan eksperimen yang dapat menunjukkan gejala perambatan gelombang elektromagnetik. Jadi kan kalau Maxwell hanya menunjukkan arahnya saja, arah gelombang elektromagnetiknya, akan tetapi belum menunjukkan bagaimana sih gejala perambatannya. Maka ditelitilah lebih lanjut oleh tokoh ini ya. Nah, dalam percobaannya sebagai penghasil gelombang digunakan alat yang mirip dengan induktor Ruhmkorff. Nah, gambar alatnya seperti ini, di mana jika P digetarkan maka akan terjadi getaran pada rangkaian kawat Q yang nampak sebagai loncatan bunga api di A di sini ya. Nah, jika kawat B yang tidak bermuatan didekatkan dengan A, ternyata di B akan terjadi juga loncatan bunga api. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemindahan energi atau perambatan elektromagnetik dari A ke B. Nah, ini ya. Ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Rudolf Hertz ya.
Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka disimpulkan bahwa sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu diantaranya yang pertama, tidak memerlukan media rambat, kemudian termasuk ke dalam bentuk gelombang transversal, yang sifatnya juga sama dengan gelombang transversal. Tidak membawa massa, namun hanya membawa energi saja. Selanjutnya yaitu energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Nah, sifat selanjutnya medan listrik, simbolnya E, selalu tegak lurus terhadap medan magnet, simbolnya B, dan sepase. Yang selanjutnya itu dapat mengalami polarisasi. Sifat selanjutnya dapat mengalami pemantulan atau disebut juga refleksi, dan dapat mengalami pembiasan atau disebut juga refraksi. Dapat mengalami interferensi, dan sifat terakhir yaitu dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari frekuensinya atau panjang gelombangnya. Nah, berdasarkan sifat yang terakhir, gelombang elektromagnetik dapat dibagi beberapa jenis bergantung pada spektrum gelombang elektromagnetiknya. Nah, spektrum elektromagnetiknya. Nah, jadi spektrum elektromagnetik itu adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per fotonnya. Nah, kita perhatikan gambar yang menunjukkan jenis-jenis gelombang spektrum elektromagnetik. Nah, ini di sini ada gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang tamprak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan lainnya. Nah, ini merupakan jenis dari radiasi panjang, jenis dari radiasi elektromagnetiknya atau jenis dari spektrum elektromagnetiknya. Nah, ini adalah merupakan ukuran dari panjang gelombangnya dari masing-masing jenis ini. Nah, ini adalah skala perkiraan panjang gelombang. Jadi ya, saya ibaratkan salah satu misalkan gelombang inframerah. Diperkirakan skala panjang gelombang itu sebesar ujung jarum gitu ya. Sangat kecil gitu. Nah, ini kemudian ini adalah frekuensinya. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Nah, di sini maksudnya. Nah, urutan ini menandakan, jadi urutan dari kiri ke kanan ya, nih dari radio sampai sinar gamma ini menunjukkan bahwa frekuensi semakin besar serta panjang gelombangnya semakin pendek. Jadi frekuensi dengan panjang gelombang ini hubungannya yaitu berbanding terbalik. Jadi jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya akan pendek, dan jika frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya akan panjang, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan spektrum elektromagnetik ya. Nah, di mana C sama dengan F kali lambda. C di sini adalah cepat rambat gelombang. Nah, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian F adalah frekuensi gelombangnya, satuannya Hz, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Jadi bisa kita lihat dari persamaan ini kan, ini C sama dengan F kali lambda. Berarti untuk mencari F itu sama dengan C dibagi lambda. Jadi dari hal tersebut maka terlihat bahwa hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang adalah berbanding terbalik ya. Nah, susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut dengan spektrum elektromagnetik. Nah, jadi spektrum elektromagnetik itu merupakan susunan dari gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya gitu. Nah, gambar spektrum elektromagnetik yang tadi itu mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi yang rendah. Nah, seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi. Kemudian dengan panjang gelombang yang rendah dan frekuensi yang tinggi, contohnya itu seperti sinar X dan sinar gamma. Nah, ini sama aja sebenarnya sama yang tadi. Ini adalah urutan gelombang elektromagnetik dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang terkecil itu
ada gelombang radio, lanjut dengan gelombang TV atau televisi, kemudian gelombang mikro atau microwave, terus sinar inframerah, kemudian cahaya tampaknya ada sinar ultraviolet atau ultra ungu, kemudian sinar X atau sinar Roentgen ya. Nah, yang terbesar adalah sinar gamma. Ini tuh disusun berdasarkan apa? Berdasarkan frekuensi paling besar. Ini jadi, ini frekuensi terbesar adalah gelombang radio. Akan tetapi ini karena berbanding terbalik, jadi gelombang radio ini memiliki frekuensi yang besar, namun panjang gelombangnya pendek ya. Jadi kan hubungan frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi ini adalah urutan terkecil ke yang terbesar. Jadi gelombang radio ini memiliki frekuensi yang besar tapi panjang gelombang pendek. Jadi ini berdasarkan panjang gelombangnya ya. Nah, berarti sinar gamma itu memiliki frekuensi yang paling kecil, tetapi panjang gelombangnya paling besar, paling panjang ya, gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang gelombang radio. Nah, gelombang radio adalah suatu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawanya yang dimodulasi dengan gelombang audio atau ditumpangkan frekuensinya. Nah, pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Nah, cara kerjanya, gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Nah, radio penerima mengubah energi gelombang menjadi energi bunyi. Luas daerah jangkauan tergantung pada tinggi rendahnya antena. Nah, ini adalah besar dari frekuensi gelombang radio dan ini adalah panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penerapan dari gelombang radio. Di sini gelombang radio digunakan untuk stasiun TV, radio, dan lainnya untuk dapat mentransmisikan sinyal komunikasi. Dan selanjutnya digunakan untuk radar, untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Kemudian manfaat selanjutnya itu digunakan untuk pencitraan satelit bumi dalam membuat peta 3 dimensi. Nah, selanjutnya gelombang televisi. Nah, gelombang televisi adalah gelombang elektromagnetik yang sangat kompleks. Hal ini karena gelombang televisi mengandung informasi tidak hanya suara tetapi juga informasi dalam bentuk gambar. Nah, cara kerjanya yaitu dengan cara merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga diperlukan stasiun penghubung yang terletak pada tempat yang tinggi atau satelit sebagai penghubungnya. Nah, ini adalah contoh frekuensinya. Ini adalah ukuran frekuensi dari gelombang televisi dan ini ukuran frekuensi dari panjang gelombangnya. Nah, kemudian contoh penerapan dari gelombang televisi. Yang pertama, dengan gelombang televisi kita dapat menonton TV di rumah. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi. Nah, alat komunikasi kan televisi itu seringkali menyajikan berita-berita terupdate ya. Entah itu berita dalam segala hal ya, ada berita bencana, kriminal, dan lain sebagainya, pendidikan juga ada. Jadi sebagai alat komunikasi. Kemudian sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dengan adanya televisi kita bisa tahu kondisi daerah jauh yang letaknya jauh dari kita, misalkan di daerah Sumatera misalkan sedang terjadi atau pernah terjadi gempa, kan kita yang ada di Jawa Barat bisa tahu gitu walaupun letak tempatnya berjauhan kayak gitu. Nah, ini adalah contoh simulasi cara kerja dari gelombang televisi. Di sini adalah stasiun pemancar digitalnya. Nah, mengeluarkan sinyal kemudian ditangkap oleh antena ya, dari antena kemudian disalurkan ke digital. Dari digital barulah ke TV sehingga terlihat gambar dan juga terdengar suaranya dari TV tersebut gitu.
Yang ketiga yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau disebut juga microwave merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi atau super high frekuensi. Cara kerjanya yaitu jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Nah, ini besar frekuensi dari gelombang mikro dan ini adalah panjang gelombang mikro. Nah, kemudian ini adalah contoh dari penerapan gelombang mikro. Yang pertama yaitu sebagai pemanas microwave. Yang kedua untuk komunikasi radar. Yang ketiga, gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca berkabut, serta untuk menentukan posisi yang tepat. Nah, ini contoh pemancaran gelombang ini ya, gelombang mikro untuk pesawat gitu. Ini ilustrasinya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada sinar inframerah. Nah, sinar inframerah adalah sinar yang tidak dapat dilihat namun bisa dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai untuk dapat memindahkan suatu bentuk energi yang tidak terlalu besar. Nah, cara kerjanya, benda yang dipancarkan oleh inframerah akan memantul dan atau menyerap inframerah sehingga detektor menangkap panjang gelombang yang berbeda sesuai suhu yang dikeluarkan benda. Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama pada bidang kedokteran. Nah, di mana radiasi inframerah ini diaplikasikan sebagai terapi medis seperti penyembuhan penyakit encok dan juga terapi saraf. Kemudian pada bidang militer digunakan untuk membuat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat tempat yang gelap atau berkabut. Kemudian di bidang otomotif digunakan untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Nah, ini adalah besar frekuensinya. Ini adalah panjang gelombangnya. Seperti itu kisaran panjang gelombangnya. Yang selanjutnya yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu merupakan radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Kenapa? Karena dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh manusia. Nah, cara kerjanya yaitu panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya violet atau ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Semua warna pelangi terletak antara kedua batas tersebut. Nah, ini contoh penerapannya yaitu kemudian penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Nah, ini adalah besar dari frekuensinya, ini adalah besar dari panjang gelombangnya. Nah, ini contohnya itu terjadi pelangi dari penerapan gelombang tersebut ya. Selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini adalah bentuk radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampaknya, tetapi lebih panjang dari sinar X yang kecil. Nah, cara kerjanya yaitu sinar ultraviolet dihasilkan dari matahari yang dipantulkan ke bumi. Ini contoh penerapannya yaitu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian digunakan untuk peralatan khusus yang dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit dan mencuci hamakan ruang operasi di rumah sakit berikut bahan pembedahannya. Kemudian untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Nah, ini adalah frekuensi dari sinar X dan panjang gelombangnya. Maaf, bukan dari sinar ultraviolet ya.
Nah, kemudian ini baru sinar X. Nah, sinar X adalah suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dengan energi yang sangat besar dan memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Sinar X juga mampu mengionisasi atom dari materi yang dilaluinya, menjadikannya sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, cara kerja dari sinar X ini yaitu dengan cara arus listrik pada mesin pemancar sinar X itu akan melalui filamen. Kemudian filamen tersebut akan menjadi panas. Nah, akibatnya elektron tersebut akan terpancar dari permukaan filamennya dan menjadikan anoda itu bermuatan positif. Nah, kemudian dibuat dari bahan tungsten berbentuk lingkaran datar yang akan menarik elektron tersebut membentuk berkas elektron dari katode ke anode dalam tabung. Nah, ini contoh penerapannya. Yang pertama dimanfaatkan di bidang kesehatan, kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, dan juga melihat organ tanpa harus melakukan pembedahan atau fotorongsen. Jadi, kalau kita ingin melihat organ tubuh manusia, kita bisa menggunakan sinar X ini ya melalui fotorongsen. Nah, kemudian digunakan juga untuk memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Nah, kemudian untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu untuk menganalisa struktur bahan atau kristal. Nah, ini adalah frekuensi dari sinar X dan ini juga panjang gelombangnya. Kemudian sinar gamma. Yang terakhir adalah sinar gamma adalah bentuk yang berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-elektron. Nah, cara kerjanya yaitu sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh penerapan dari sinar gamma. Yang pertama dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Kemudian digunakan juga untuk mengurangi populasi hama dan tanaman. Ini adalah besar frekuensi dari sinar gamma dan ini adalah panjang gelombangnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah daya tembus dari sinar gamma. Kita lihat bahwa untuk sinar alfa sendiri ketika dihadapkan dengan kertas maka hanya dapat sampai sini saja gitu daya tembusnya, tetapi tidak bisa meneruskan ke sini. Nah, di sini terlihat bahwa daya tembus baik itu dimiliki oleh sinar gamma ya, hingga bisa menembus aluminium yang tebalnya 3 mm ya. Nah, sedangkan untuk sinar beta tidak bisa, apalagi sinar alfa. Yang selanjutnya yaitu tentang sumber radiasi elektromagnetik. Sebenarnya untuk sumber radiasi elektromagnetik sendiri ini tuh sudah dibahas di subbab pertama secara keseluruhan, tapi ini kita buat lebih spesifik. Nah, di sini sumber-sumber gelombang elektromagnetik itu dapat diperoleh dari osilasi listrik, kemudian dari sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Kemudian lampu merkuri dapat menghasilkan ultraviolet. Kemudian penembakan elektron di dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X yang digunakan untuk rongsen. Kemudian inti atom yang tidak stabil akan menghasilkan sinar gamma. Kemudian sumber selanjutnya itu sinar matahari yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, diantaranya sinar infrared yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari struktur atom. Yang selanjutnya itu pemanfaatan dari radiasi elektromagnetik. Sebenarnya sama saja kayak yang tadi ya, di sini cuma lebih diringkas lagi. Manfaatnya itu yang pertama di gelombang radio, yaitu untuk komunikasi radio, satelit dan lain-lain. Kemudian tadi ini ada yang tadi dibahas ya, gelombang mikro, yaitu untuk memanaskan microwave, komunikasi radar, gelombang radar dan lain-lain. Nah, tadi ini untuk gelombang inframerah digunakan untuk remote control, terapi fisik,
topografi daerah dan alam, kemudian memotret dalam kabut. Nah, kemudian untuk sinar tampak, manfaatnya itu diaplikasikan dalam bentuk untuk membantu penglihatan mata, kemudian penggunaan sinar laser gitu ya. Nah, ini kemudian untuk ultraviolet, ini sinar X manfaatnya, ini sinar gamma. Nah, sinar ultraviolet itu bisa digunakan untuk mengetahui keaslian tanda tangan, kemudian fotosintesis, pembentukan vitamin D. Nah, untuk sinar X misalkan untuk memeriksa organ dalam yang tadi ya foto rongsen, kemudian sehingga bisa mendeteksi atau melihat organ dalam, dan juga untuk mendeteksi keretakan pada logam. Nah, untuk sinar gamma bisa digunakan untuk terapi kanker, pembuatan varietas tanaman yang unggul, kemudian mendeteksi keretakan, juga mengurangi populasi dari hama. Nah, selanjutnya, apa sih bahaya dari radiasi elektromagnetik? Kita perlu mengetahui ini agar kita bisa mengantisipasi kemungkinan terburuknya ya. Nah, yang pertama di sini pengaplikasiannya itu kan pada laptop. Nah, seperti yang saya bahas di awal ya, bahwa laptop ini jika digunakan secara berlebihan maka akan menyebabkan beberapa efek. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan sakit kepala, yang kemudian insomnia atau susah tidur ya, kemudian mual-mual. Nah, karena dari susah tidur itu bisa menyebabkan mual-mual, kemudian bisa menyebabkan juga kerusakan kromosom. Selanjutnya bisa mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan juga memicu kanker. Nah, lalu apa sih penanggulangan yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kita harus bisa menggunakan alat-alat ini tuh tahu waktu gitu. Jadi jangan berlebihan, kita harus tetap punya waktu istirahat gitu, jangan terus-terusan. Nah, selanjutnya handphone. Nah, handphone ini adalah alat elektronik yang mungkin saya katakan tidak lepas dari kehidupan kita dan menjadi kebutuhan yang sangat mungkin jadi kebutuhan yang pokok ya sekarang. Nah, di sini ada beberapa akibat yang efek dari handphone sendiri. Yang pertama itu dapat mengurangi produksi sperma. Nah, bagi para pria sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma dapat menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya persentase melahirkan keturunan gitu ya. Ya otomatis kalau misalkan kualitas sperma kurang baik akan menyebabkan persentase untuk melahirkan dari seorang ibu pun akan menurun gitu ya. Kemudian untuk ibu hamil, nah sebaiknya kita menghindari radiasi elektromagnetik dari HP yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak, dan mengurangi daya ingat. Nah, kemudian HP juga dapat mengurangi ingatan manusia. Kenapa? Nah, saat kita melakukan teleponan, disitulah HP akan mencari sinyal terus. Nah, dan menyebabkan kita terpapar oleh radiasi terus-menerus. Nah, jadi bagi kita yang sedang menelpon dalam waktu yang lama dan terus-menerus, usahakan kita harus menggunakan handset atau kita suaranya di loudspeaker. Nah, agar tidak begitu dekat dengan telinga. Jadi kalau misalkan lagi nelpon ya, ini handphone, jangan didekatkan dengan telinga seperti ini gitu. Apalagi ini radiasinya cukup besar gitu. Kita usahakan kalau nelponnya lama gitu kan pakai headset aja gitu, atau suaranya dibesarin gitu. Terus handphone juga usahakan jangan pernah disimpan di saku ya. Kalau untuk laki-laki itu radiasinya takut ke ini bagian dalam ya. Kalau perempuan juga sama untuk handphone, laptop itu kalau gunakanlah meja gitu sebagai alasnya. Jangan disimpan di paha gitu. Nanti radiasinya takutnya ke rahim gitu kan.
Terus jangan menyimpan handphone di saku juga, karena itu kan dekat sekali dengan dada gitu kan. Ditakutkan nanti menimbulkan efek samping dari radiasi handphone tersebut. Nah, kemudian HP juga dapat menyebabkan kanker otak. Nah, penggunaan ponsel dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi ponsel dikategorikan seperti zat karsinogenik yang berbahaya seperti kloroform, asap knalpot, dan timbal. Wah, kalau asap knalpot sudah jelas ya, sangat berbahaya sekali untuk sistem pernapasan. Nah, sama halnya seperti radiasi HP. Nah, otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Jadi, menggunakan boleh, tapi kita harus tahu batasan, kapan harus istirahat, kapan harus menggunakan handphone. Jangan sampai istilahnya dari pagi sampai malam handphone aja terus. Jadi kita harus tahu waktu ya, kapan waktu tidur, kapan waktu beribadah, kapan waktu refresh otak, dan segala macamnya gitu. Jangan sampai kita yang justru teknologi itu untuk membantu kita, malah kita dijajah oleh teknologi dan menyebabkan efek samping yang buruk bagi kesehatan kita gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu komputer. Nah, perangkat komputer juga sering digunakan untuk kita dan menyebabkan beberapa bahaya. Yang pertama itu rabun mata, katarak, dan juga epilepsi. Nah, ini salah satu cara untuk mencegah dampak-dampaknya. Yang pertama, kita harus istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar, seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangannya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Jadi kalau misalkan udah rentang waktu 50 menit, kita istirahat dulu 5 menit ya buat lihat pemandangan pegunungan atau apa gitu, yang bisa merefresh otak kita gitu. Yang selanjutnya, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Yang selanjutnya yaitu atur jarak pandang dengan monitor. Nah, minimal 40 sampai 60 cm. Jadi kalau misalkan kita menggunakan komputer atau laptop, jangan melihat terlalu dekat ya, karena bisa merusak mata kita gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada televisi, TV. Nah, TV itu ada beberapa. Ini juga nih televisi itu yaitu sinar birunya yang dapat dihasilkan oleh layar televisinya itu dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Secara ringkasnya, efek dari atau bahaya dari tadi beberapa jenis alat elektro itu, yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit yaitu sinar ultraviolet. Kemudian dapat menyebabkan katarak mata yaitu sinar ultraviolet juga sama. Kemudian sinar ultraviolet juga dapat menghitamkan warna kulit. Kemudian dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan depan kemandulan yaitu samping dari sinar gamma seperti itu. Kemudian kita beranjak ke contoh soal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal pertama di sini ada gelombang elektromagnetik dalam suatu medium yang memiliki kelajuan 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permitivitas mediumnya sebesar 12,76 kali 10 pangkat min 7 Weber per AM, maka tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Nah, sebenarnya kita tinggal masukin saja ke persamaannya, kan diketahui nilai C-nya ya segini, kemudian nilai epsilonnya atau nilai permitivitas mediumnya. Yang ditanyakan berapakah permeabilitas medium. Nah, kita gunakan persamaan Maxwell yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana C sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon. Nah, ini di sini bisa dijadikan seperti ini, 1 per C kuadrat dikali epsilonnya, kemudian tinggal dimasukkanlah saja ke persamaan kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah gelombang elektromagnetik yang memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8
meter per sekon. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 10 nm, maka tentukanlah frekuensi gelombang tersebut. Nah, kita V-nya kan udah diketahui ya, 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian panjang gelombangnya kita harus rubah dulu ke dalam bentuk meter ya. Jadi dikali 10 pangkat min 9. Nah, rumusnya kan C sama dengan lambda kali F ya. Tinggal masukin saja. Maka didapatlah nilai F sama dengan 3 kali 10 pangkat 16 Hz. Kemudian contoh soal selanjutnya ini bentuk pilihan ganda tentang konsep. Di sini sebenarnya kalau untuk gelombang elektromagnetik memang kebanyakan konsep, jadi contoh soal lebih kepada konsep, nanti latihan-latihan juga. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan frekuensi dari gelombang elektromagnetik dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini sebenarnya kita hanya tinggal mengingat saja yang materi sebelumnya, maka jawabannya adalah B, yaitu gelombang frekuensi dari besar yang ke kecil, yaitu dimulai dari sinar gamma, ultraviolet, inframerah, dan juga gelombang mikro. Nanti kita bisa lihat saja di susunannya ya. Oke. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi untuk kalian atau untuk anak-anak semua yang apabila ada materi atau hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung via WA group ya, WA group yang sudah kita buat, dan nanti juga kita lanjutkan dengan diskusi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.